Hari ini dalam bahasan yang ke-6, tipuan iblis di akhir zaman. 5 hal sudah kita pelajari, saudaraku. Dan saudara yang sempat ketinggalan, gak mendapatkan 5-5-nya, saudara bisa lihat di YouTube channel Program Sharing and Praying ya. Nama YouTube channelnya itu gampang diingat karena sama seperti program di TikTok ini. Nama YouTube channelnya Program Sharing and Praying. Saya sudah bagikan di sana. Dan hari ini di bahasan yang ke-6, tipuan iblis apa lagi sih yang dia sering lemparkan kepada saudara dan saya, sehingga akhirnya kita nggak bisa move on, kita nggak bisa jadi pribadi yang berguna ya. Tipuan iblis yang ke-6 yang saya pelajari adalah sering kali dia membisikkan dalam pikiran kita bahwa kita belum layak untuk melayani. Sehingga ketika kita sudah tertanam di gereja lokal kita masing-masing, yang kita udah bertahun-tahun di gereja itu, tapi ketika ada kerinduan untuk mulai melayani, ada kerinduan untuk pengen jadi dampak, ada tuduhan dalam hati kita. Nah, itu jebakan, saudara. Itu tipuan. Dan tipuan itu berkata, kamu belum layak melayani. Sehingga ketika ditanya oleh pemimpin gereja, gembala saudara, pendeta saudara, ayo kapan mulai melayani? Aduh, nantilah Pak, Bu, nantilah, saya mah belum layak. Siapa ayo yang di sini seringkali ngomong begitu? Ayo, ngacung. Iya. Jangan, saudara. Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama. Tujuan iblis menjebak itu, saudara dikasih dalam Tuhan, supaya saudara useless. Ya, saudara merasa nggak berguna. Nah, hati-hati, saudara dikasih dalam Tuhan. Hati-hati. Karena kerinduan Tuhan, saudara menghasilkan buah. Kerinduan Tuhan, saudara dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa melakukan apapun, saudara bisa mengerjakan apapun. Karena apa? Karena Tuhan mau saudara berguna, Tuhan mau saudara berdampak. Nah, iblis berarti mau saudara nggak berguna, merasa nggak berdampak. Dengan cara apa? Menaruh dalam pikiran saudara dan saya bahwa kamu tuh belum layak, kamu kan masih suka melakukan dosa, kamu kan masih hidup dalam kesusahan, kamu kan masih hidup dalam penderitaan. Udahlah, kamu nggak layak, udah kamu diem aja, duduk aja di situ. Saudara, hari ini kita akan bongkar itu. Ya, saya mau setiap anak-anak Tuhan mengerti, saya mau setiap anak-anak Tuhan menyadari hal ini, bahwa saudara adalah pribadi yang sudah layak. Ketik di kolom komentar, saya sudah dilayakkan. Ayo, 250 orang yang sudah bergabung pagi hari ini, ketik di kolom komentar, saya sudah dilayakkan. Jangan merasa minder, jangan merasa nggak layak sudah dikasih dalam Tuhan. Itulah jebakan si jahat yang akhirnya membuat saudara merasa kayak belum layak terus. Hei, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang melayakkan saudara dan saya. Dari mana saudara dan dilayakkan? Ketika di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai, saudara datang kepada Yesus, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dibenarkan. Dan saat saudara dibenarkan, saat itu engkau dilayakkan untuk dekat dengan Tuhan. Ngerti ya sampai sini ya saudara ya? Ketika saudara dan saya dilayakkan, itu berarti saudara dan saya layak untuk dekat dengan Tuhan. Kita yang tadinya hidup dalam dosa, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya, mengakuinya dengan mulut, percaya dalam hati, dan kau sudah diselamatkan, maka saat itu engkau sudah dilayakkan. Engkau sudah dibenarkan. Melalui apa? Pengorbanan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita mesti mengerti hal ini. Nah, kita akan pelajari dulu supaya saudara, ada beberapa ayat firman Tuhan saya mau bagikan, supaya saudara mengerti bahwa saudara, gini, cara kita melihat layak atau tidak layaknya itu dari sudut pandang mana nih? Kalau dari sudutnya saudara, mungkin saudara bilang, tapi saya masih punya kekurangan ini loh pendeta. Tapi saya masih punya kelemahan ini loh. Kekurangan-kelemahan gak ada hubungan dengan kelayakan. Ngerti ya? Kekurangan dan kelemahan itu adalah proses engkau dalam mengiring Tuhan. Tetapi bicara layak atau tidak, engkau sudah dilayakkan. Nah, inilah ketika kita nggak ngerti hal ini, maka iblis akan mulai mendakwa kita. Kamu belum layak untuk melayani. Udah nggak usah melayani. Udah kamu nggak layak.
Akhirnya panah-panah itu, saudara dikasih dalam Tuhan, yang dilemparkan kepada saudara dan saya, itu yang akan membuat kita jadi minder, jadi nggak merasa diri layak. Itu bahaya. Kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Nah, saudara lihat dulu ini supaya kita ngerti gitu ya. Kita ngerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Perhatikan, ini perkataan Rasul Paulus. Karena aku adalah yang paling hina. Lihat, ini pengakuan Rasul Paulus. Aku adalah yang paling hina. Dia menyadari bahwa dia tidak layak. Dari semua rasul, aku adalah yang paling hina. Bahkan tidak layak disebut rasul. Kenapa? Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat, inilah kesadaran Rasul Paulus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentang bagaimana dirinya dulu sebelum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sama dalam hidup kita pun seperti itu. Kita nggak layak, kita hina, kita nggak baik orangnya, kita jahat. Betul, tapi itu dulu. Makanya Rasul Paulus bilang selanjutnya di ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Lihat, haleluya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau dulu saudara, dia adalah seorang yang hina, seorang yang najis, seorang yang gak layak. Tetapi dia menyadari aku ada sekarang karena kasih karunia Allah. Dan sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara lihat, ada perubahan pandangan di sini dari yang merasa tidak layak, tidak baik, hancur, hina, berantakan, tapi diselamatkan oleh kasih karunia Allah sehingga akhirnya hidupnya tidak menjadi sia-sia. Gitu loh saudara. Jadi akhirnya kita mesti ingat, oh iya ya, kalau saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya yang dahulu, saya yang dulu hina, saya yang dulu pejina, saya yang dulu peminum, saya yang dulu kasar sama istri, saya yang dulu tukang mabok-mabokan. Tapi ketika saya menerima kasih karunia Tuhan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hatiku bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu kasih karunia-Nya melayakkan kita. Sama-sama bilang sama saya sudah dilayakkan. Iblis gak mau tahu, engkau gak mau, iblis gak mau saudara tahu akan hal ini. Ya. Sehingga akhirnya kita tetap terus tinggal dalam merasa minder. Merasa nggak layak. Tetapi ketika saudara tahu bahwa kasih karunia, apa sih kasih karunia? Sesuatu yang sebenarnya tidak layak saudara dapati, saudara diberikan. Kasih karunia anugerah. Dan itu diberikan Yesus buat hidup saudara dan saya. Dan pengorbanan itu di atas kayu salib. Ya, jadi pastikan dalam kehidupan kita, saudara mesti tahu. Itulah yang melayakkan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkanmu. Amalmu, ibadahmu tidak bisa menyelamatkanmu. Keselamatan hanya datang dari atas, bukan dari bawah. Inisiatif Allah, penghuni sorga yang diberikan kepada manusia yang berdosa. Sehingga akhirnya kita terima. Jadi gak bisa kita sombong. Oh ini karena saya diselamatkan. Oh karena saya buat baik. Oh karena saya buat ini. Oh karena saya sudah tolong orang. Gak bisa kita sombong. Karena keselamatan, anugerah, kelayakan, pembenaran hanya dilakukan oleh pihaknya Tuhan. Kita gak bisa melakukan itu. Ya, saudara mesti ingat. Saudara sudah dilayakkan.
Kapan saudara dilayakan? Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Saat itu engkau dibenarkan, sanctify. Ya, engkau dibenarkan. Justification, pembenaran. Sanctification, glorification. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita ingat dan hal ini, kita tahu akan hal ini, maka engkau tidak lagi bisa dituduh oleh si jahat. Engkau nggak layak. Patahkan dalam nama Yesus. Aku dilayakan bukan karena apa yang aku buat. Aku dilayakan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidupku. Engkau dilayakan. Amin. Untuk apa engkau dilayakan? Dengan satu tujuan, supaya engkau melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau dilayakan terlebih dahulu. Engkau ditahirkan, engkau dibenarkan, engkau dikuduskan. Bukan karena apa yang kita buat. Sekarang mesti tahu hal ini. Makanya tadi Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Di ayat 9 dia bilang, aku yang paling hina, karena aku menganiaya jemaat Allah. Aku yang paling tidak layak. Baru di ayat 10 dia sampaikan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Iya kan? Kita ada sebagaimana kita ada sekarang bukan karena kita, tapi karena kasih karunia. Itulah yang melayakkan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya mau saudara lihat lagi dalam Efesus pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Efesus pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saudara lihat. Sebenarnya dahulu, Paulus bilang dulu, kami juga terhitung di antara mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hidup dalam daging. Kami juga semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi lihat ayat 4. Haleluya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia saudara dan saya diselamatkan. Jadi Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, memang kita dulu, lihat nih, dulu, kita dahulu juga sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Kami adalah orang-orang yang memang harus dimurkai. Tetapi Allah kaya dengan rahmatnya, kaya dengan kasihnya yang besar, melimpahkan kepada kita, sehingga kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Disinilah terbukti bahwa seseorang yang datang kepada Kristus Yesus, saudara, menerima kasih karunia yang disebut sebagai anugerah. Akhirnya saudara dan saya dilayakan. Ya, jadi saudara mesti ingat bahwa saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah layak. Nah, kalau saudara merasa diri saudara sudah layak, jangan hidup lagi berdasarkan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada saudara bahwa saudara belum layak, saudara adalah orang yang hidup dalam masa lalu. Jangan, patahkan dalam nama Yesus. Makanya selalu saya bilang, kalau memang engkau mau terlibat dalam sebuah pelayanan, sudah dikasih dalam Tuhan, ingat, engkau sudah dilayakan, melayani dengan sukacita, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan lagi bermain-main di area yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Ya, siapa itu orang yang dilayakan? Seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus, meminta ampun buat setiap dosa dan pelanggaran, maka saat itu engkau dilayakan. Ayat-ayat tadi mengajarkan kepada setiap kita, saudara, ya, bahwa saudara bukan orang-orang yang hidup di masa lampau.
Saudara bukan orang-orang hidup yang di masa lalu. Engkau sudah menerima anugerah. Saudara dan saya sudah menerima kasih karunia. Saudara dan saya sudah menerima hidup dalam keberkatan dan kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Berarti kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan. Ayo semua, 300 orang yang sudah bergabung, ketik di kolom komentar, saya sudah dilayakkan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Ayo semua kita yang sudah bergabung 300 orang, ketik di kolom komentar, saya sudah dilayakkan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Udah itu aja, ingat. Kalau engkau sudah dilayakkan, sudah dikasih dalam Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, ayo berguna, ayo bermanfaat buat pekerjaan Tuhan, buat pelebaran pekerjaan Tuhan di muka bumi. Sebagai bentuk, say thanks to Jesus. Sebagai bentuk ucapan syukur, Tuhan, pakai hidupku. Bukankah itu yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi alat. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, Alkitab katakan, untuk dipakai memuliakan Allah. Bukan lagi dipakai untuk perbuatan-perbuatan jahat. Dulu kita seperti itu. Tetapi ketika sekarang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu sudah diubahkan. Pribadimu yang lama sudah mati ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diganti dengan pribadi yang baru. Maka engkau memiliki yang namanya identitas baru. New identity. Karena reborn. Karena lahir baru. Engkau sudah dilayakkan. Jadi jangan lagi minder. Aduh gimana ya pendeta, saya masih belum sempurna ya. Nanti engkau sempurna ketika Yesus datang kali yang kedua. Baru engkau sempurna, tapi terlambat. Justru kita mulai terlibat, mulai melayani dalam pekerjaan Tuhan, sambil kita bergerak maju dalam kesempurnaan. Tetapi dasarnya karena saudara sudah dilayakkan. Amin. Jesus love, thank you, Tuhan memberkati Abri. Saya mau ajak setiap kita untuk menyadari hal ini, supaya engkau ayo do something gitu. Ayo lakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mau pakai hidup anak-anak Tuhan, saudara dan saya di akhir zaman ini, untuk perluasan pekabaran Injil, untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Ya, karena Tuhan cari saudara untuk diutus loh. Jangan lupa itu, menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bukan hanya untuk diam-diam saja sambil bersengut-sungut mengeluh dengan masalahmu, pergumulanmu. Kalau ada masalah terus bagaimana, pendeta, saya masih ada masalah, saya masih ada pergumulan, apakah saya layak melayani? Masalahmu, pergumulanmu, nanti ada Tuhan yang menolong saudara dan saya. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menolong orang, melayani Tuhan, melebarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya, jangan jadi orang-orang yang ujung-ujungnya engkau merasa useless, merasa nggak berguna gitu. Karena Tuhan mau saudara hidup berguna loh saudara. Ya, Tuhan mau saudara dan saya hidup tuh berguna, berdampak, menghasilkan sesuatu, apapun. Saudara punya karunia, saudara punya talenta. Seseorang yang datang sama Tuhan, saya percaya Tuhan tempatkan dia memiliki gift, dia memiliki pemberian, dia memiliki karunia, talenta yang mau Tuhan pakai untuk pelebaran pekerjaannya di muka bumi ini. Memang karunia talenta kita berbeda-beda, tetapi pakai itu untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Pakai itu, apa yang kau bisa lakukan? Saya percaya saudara punya sesuatu yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apapun itu. Memang berbeda-beda, nggak semua orang sama. Memang berbeda-beda, tetapi pakai itu. Lakukan, karena ini yang Tuhan mau. Engkau ada karena kasih karunia. Ingat, saudara mesti ingat itu dulu. Saudara dan saya ada karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya ada karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah dibenarkan bukan karena apa yang kita buat, bukan karena apa yang kita lakukan,
Masa kita nggak mau do something, nggak bisa lakukan sesuatu? Jangan. Sekalipun iblis menipu saudara dengan berkata, kamu kan belum sempurna, kamu kan belum layak, kamu kan masih penuh dengan kekurangan, kamu kan masih penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Justru ketika kita mulai mengambil bagian, melayani pekerjaan Tuhan, melayani umat Tuhan, engkau semakin hari semakin didewasakan. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya, itu real. Ayo melangkah. Ya, ayo jadi ranting yang menghasilkan buah. Karena itu yang Tuhan cari, buah itu, saudara. Buah itu yang Tuhan cari. Jadi, ini tipuan iblis yang keenam yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi tipuan iblis yang keenam, dia akan lemparkan tuduhan-tuduhan kepada saudara dan saya dengan mengatakan bahwa saudara belum layak untuk melayani. Saudara belum sempurna untuk melayani. Sehingga kita dengan tujuan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulai blame, mulai menyalahkan diri sendiri dengan berkata, aduh, saya mah belum sempurna, saya nggak bisa sama seperti orang lain, bisa melayani. Aduh, saya mah akhirnya merasa useless gitu loh, saudara. Dan ini berbahaya sehingga akhirnya kita mulai sibuk dengan masalah pergumulan kita. Kan begini, ketika seseorang mengambil bagian dalam melayani, ya, ketika seseorang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apapun ya, apapun saudara, apapun, maka saat itu dia berguna buat orang lain. Itu tujuannya. Tetapi ketika dia tidak lakukan hal itu, dia hanya terfokus kepada dirinya sendiri. Dan dia terjebak dalam penyakit akhir zaman yang berkata, me, myself, and I. Saya, dan saya. Orang yang sudah tidak tertarik untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan adalah orang yang sedang sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Adalah orang yang sedang sibuk membenahi dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia lupa keberadaannya itu untuk jadi berkat. Bukan untuk lagi dirimu sendiri. Ya. Hidup, ketika kita sudah berikan hidup kita sama Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih hidupmu. Ketika kita sudah berikan hidup kita sama Tuhan, maka Tuhan ambil alih hidupmu untuk engkau hidup jadi berdampak buat orang lain. Bukan buat dirimu sendiri. Karena orang yang hanya terfokus kepada dirinya sendiri, dia akan sibuk di situ aja, saudara. Dia akan sibuk di situ sampai Tuhan Yesus datang. Dia nggak pernah menghasilkan sesuatu. Dia nggak pernah menghasilkan buah-buah roh. Dia nggak pernah menghasilkan buah jiwa-jiwa. Dia nggak pernah menghasilkan buah pertobatan. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ya gimana ya pendeta? Saya kan masih punya masalah. Ya gimana ya pendeta? Saya kan masih punya pergumulan. Selama saudara dan saya hidup, kita masih punya masalah. Selama saudara dan saya hidup, kita masih punya pergumulan. Kapan mau tunggu selesai baru melayani Tuhan? Kapan mau tunggu selesai baru bisa berguna buat orang lain? Itu kapan? Tunggu kita nggak punya masalah, tunggu kita nggak punya pergumulan, nggak akan bisa. Nanti ketika kita sudah nggak ada dari muka bumi, baru masalah nggak ada, saudara. Tapi kita udah nggak bisa buat apa-apa. Stop tunggu masalahmu selesai, stop tunggu pergumulanmu selesai, baru engkau melayani Tuhan. Stop. Mulai dari sekarang. Ya, saya percaya saudara bergabung di gereja lokal saudara masing-masing. Ayo terlibat di sana. Ya, engkau yang hanya cuma bisa tersenyum, jadi asyir, jadi penyambut tamu. Orang merasa orang disenyumin, itu juga merasa sukacita loh. Dan itu jadi berkat. Ya mungkin kalau ada saudara yang bilang, tapi saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa berkata-kata, saya cuma bisa tersenyum. Ayo jadi asyir. Saya percaya setiap manusia punya karunia, talenta yang Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk berguna buat kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan itu selalu ada buat tiap orang. Saya percaya, selalu ada buat tiap orang. Saudara pintar, hebat main musik, jago main musik, ayo pakai alat-alat musik untuk memuji, menyembah Tuhan. Pakai itu. Engkau bisa mengencourage orang. Engkau cuma bilang, tapi ada orang bilang, aduh tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Jadi pendoa syafaat. Nggak ada yang nggak bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Nggak ada, saudara. Semua bisa dipakai.
Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya cuma suka sama anak-anak gitu. Saya pengen menjadi berkat buat anak-anak. Jadi guru-guru sekolah minggu. Apa yang nggak bisa kita buat? Hanya sekarang mau atau tidak. Jangan tanya, tapi gimana ya pendeta, saya kan masih punya banyak kekurangan ya. Saya kan masih belum sempurna. Stop, lihat dirimu. Dengar. Stop lihat dirimu dari sudut pandang kau melihat. Mulai lihat dirimu dari sudut pandang Tuhan melihat. Kira-kira kau sudah layak belum di hadapan Tuhan? Kira-kira kau sudah benar belum di hadapan Tuhan? Saudara dan saya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kau sudah dilayakkan. Saat itu kau sudah dibenarkan. Nah, serangan-serangan seperti ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, serangan-serangan seperti ini, serangan engkau dituduh terdakwa, engkau belum layak, itu serangan-serangan itu hanya bisa dipatahkan, dihancurkan, hanya dengan cara yang pertama, ketika engkau tahu kebenaran firman Tuhan. Itu dulu. Ketika saudara saya tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa patahkan itu. Sama seperti tadi saya sudah bagikan kan. Ayat-ayat firman Tuhan yang saya sudah bagikan, saudara, ini berhubungan dengan engkau dilayakkan. Engkau dibenarkan, bukan karena hidupmu, tetapi karena pengorbanan Yesus yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau sudah dilayakkan, engkau sudah dibenarkan. Ngerti sampai sini, saudara? Dan ketika saudara tahu kebenaran ini, saudara nggak bisa lagi tertuduh. Saudara nggak bisa lagi dipanah oleh panah-panah api si jahat yang mengatakan kau belum layak, engkau belum engkau belum disempurnakan. Akhirnya kau merasa tertuduh. Tapi itu semua bisa dipatahkan ketika kita mengerti akan firman Tuhan. Nah, orang yang ngerti firman tidak lagi hidup berdasarkan penilaian orang. Saya ulangi ya. Orang yang ngerti firman tidak hidup berdasarkan penilaian orang, tidak hidup berdasarkan penilaian perasaan-perasaan dia. Kayaknya saya rasa saya belum layak deh. Kayaknya saya rasa. No. Orang yang ngerti firman tidak hidup berdasarkan penilaian perasaannya. Orang yang ngerti firman hidup berdasarkan penilaian Tuhan tentang siapa diri saudara dan saya. Saudara mesti tahu ini. Sehingga ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau ngerti firman, Yesus bilang, firman itu akan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, saudara mesti ngerti. Jadi intimidasi, tipuan, merasa diri belum layak yang dilemparkan iblis agar kita tidak berguna buat pekerjaan Tuhan, kita tidak bisa melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, itu hanya dilemparkan kepada orang-orang yang tidak ngerti firman, saudara. Hanya dilemparkan kepada orang-orang apa? Yang tidak ngerti firman. Tetapi kalau dia mengerti firman, dia bisa patahkan itu dalam nama Yesus, aku sudah dilayakkan. Makanya mengerti firman. Nah, yang kedua, setiap kita yang sering kali dapat intimidasi ini adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita harus hidup berterima kasih sama Tuhan. Apa sih yang kita bisa balas dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita tuh apa, saudara? Saya mau tanya. Kita bisa balas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Hah? Dengan cara apa? Ya engkau melayani dia dengan tubuhmu. Engkau melayani dia dengan tubuhmu, engkau melayani dia dengan harta bendamu, engkau melayani dia dengan hikmat kepintaranmu, engkau melayani dia dengan karunia talenta yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Itu bentuk terima kasihmu kepada Tuhan. Kita nggak bisa membalas. Nggak bisa, saudara. Jauh dari apa yang kita bisa buat dan lakukan. Tetapi apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Saya mau berdoa buat setiap teman-teman yang hari ini hatinya sudah digerakkan oleh Tuhan. Engkau yang hari ini sudah tahu kebenaran ini, bahwa engkau adalah pribadi yang sudah dilayakkan. Engkau pribadi yang sudah dibenarkan. Ketika engkau layak, engkau dibenarkan, namun engkau masih punya kekurangan, kelemahan, itu namanya prosesmu. Dan proses juga harus disertai progres. Progres berarti pertumbuhan, kemajuan, perubahan yang signifikan. Tapi bukan berarti engkau tidak layak. No, engkau sudah dilayakkan pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dilayakkan, engkau dibenarkan. Dan engkau bisa datang dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya akhirnya saudara bisa mulai melayani. Ya, engkau mulai bisa melayani.
Engkau mulai bisa dekat dengan pekerjaan Tuhan, mulai bisa terlibat dalam kemajuan pekerjaan Tuhan. Memang dalam sebuah komunitas umat Tuhan gak sempurna. Orang-orang itu bukan orang-orang sempurna. Jadi saudara jangan terintimidasi, jangan kecewa juga ketemu dengan orang-orang seperti itu. Ya, ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Gesekan itu ada, it's okay saudara, it's okay. Orang-orang yang ada di pelayanan itu bukan orang-orang yang sempurna. Sama seperti kita belum sempurna, tapi sudah dilayakkan. Ada yang masih punya kekurangan, ada banyak yang masih punya kelemahan, keterbatasan. Tapi kita yang sadar masih mau dewasa, ayo bertumbuh gitu loh. Bertumbuh sambil engkau melayani, bertumbuh sambil engkau lakukan sesuatu, bertumbuh sambil engkau menjadi berguna, berdampak buat banyak orang. Sekalipun dalam tempat-tempat yang kita dimana kita bertumbuh bersama-sama, ada orang-orang yang kadang nyebelin, ada orang-orang yang kadang ngeselin. It's okay, gak apa-apa. Itulah yang namanya pendidikan, ya. Itulah yang namanya kedewasaan iman, bertumbuh, dilatih. Akhirnya karakter kita dilatih, kebiasaan-kebiasaan kita mulai diubahkan gitu ya, saudara. Saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kau tidak lagi hidup dalam tipuan si jahat, ya, yang mengatakan bahwa engkau belum layak, engkau masih belum sempurna, udah gak usah melayani, udah beribadah aja, udah diem aja di situ. Jangan. Tuhan mau engkau berguna. Tuhan mau engkau berdampak. Tuhan mau hidupmu bermanfaat dengan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Setiap orang punya titipan dari Tuhan. Ya, apapun itu, karunia, talenta, kesehatan, harta benda, hikmat, kepintaran, pakai semuanya itu untuk memperluas pekerjaan Tuhan, untuk berguna buat pekerjaan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Alkitab mengajarkan kepada kita, dulu hidup kita hancur, dulu hidup kita najis, dulu hidup kita hina, dulu hidup kita nggak layak, tapi karena kasih karunia kita dilayakkan. Izinkan saya berdoa hari ini buat saudara. Engkau yang hari ini sudah tahu kebenaran dan engkau mau mulai bertindak. Engkau doa sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan apa yang bisa saya kerjakan supaya hidup saya berguna buat kemajuan pekerjaan Tuhan? Doa, minta sama Tuhan, Tuhan akan perlengkapi saudara. Ya, memang nanti engkau akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin gak suka, mungkin gak terima engkau dipakai Tuhan, tapi berproses di sana. Jangan kecewa. Ya, jangan kecewa. Tuhan mau saudara bertumbuh. Tuhan mau saudara bertumbuh, Tuhan mau saudara bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga buahmu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekelilingmu dan mereka mempermuliakan nama Tuhan Yesus melalui hidupmu. Memang gak gampang, serangan pasti banyak, masih oke. Yang penting engkau berguna, engkau bermanfaat. Ketika engkau tahu engkau sudah dilayakkan, engkau lakukan sesuatu. Apapun itu. Berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi bangsa, itu pun majuan pekerjaan Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, berdoa. Itu pun salah satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau saudara kerjakan. Menguatkan orang, membagikan firman di sosial media, lakukan apa yang bisa engkau lakukan gitu loh saudara. Ya, jangan pikir gini, jangan pikir apa yang gak bisa kita lakukan. Engkau gak akan pernah buat karena engkau gak bisa, engkau gak punya. Tapi lakukan apa yang kau bisa lakukan. Kerjakan apa yang kau bisa kerjakan. Ketika Petrus akan ke bait kudus Tuhan, bait Allah, ya, akan beribadah, maka dia ketemu dengan seorang yang minta-minta, seorang lumpuh yang mengemis. Petrus bilang begini sama orang lumpuh yang mengemis, emas dan perak tidak ada padaku. Karena memang Petrus tidak memiliki emas dan perak. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu, bangkit dan berjalanlah. Maksudnya apa? Petrus nggak punya emas dan perak. Kepada pengemis nggak dikasih, karena memang dia tidak punya. Yang dia punya apa? Kuasa, otoritas Allah. Dia doakan, maka pengemis itu, lumpuh itu berjalan. Jadi apa yang saudara bisa kerjakan, apa yang saudara bisa lakukan, ayo lakukan. Ya, apapun itu. Saya percaya kalau ada kerinduan dalam hatimu, maka Tuhan pasti perlengkapi saudara.